Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, kalau aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang, mau dia wanita ataupun pria, dia ini orang yang mungkin bisa menjalin suatu hubungan yang berkomitmen, tetapi dia ini orang yang takut sendirian. Jadi walaupun dia berkomitmen, dia takut kalau misalkan atau dia percaya kalau misalkan kebebasan dia akan terbatasi. Jadi walaupun dia misalkan berkomitmen dengan seseorang, dia pengen tetap dekat dengan si A, si B, si C, lawan jenis seperti itu, ya. Jadi dia percaya kalau misalkan dia menjalin hubungan dengan seseorang, takutnya pasangannya itu akan mengekang dia. Makanya di sini mungkin dia komitmennya dalam hal, oke, aku berkomitmen dalam hal aku nggak akan melepas kamu, tapi bukan berarti komitmennya kayak dinikahi sehingga fokus dia hanya ke pasangannya itu saja. Tidak, dia tidak seperti itu. Kalaupun misalkan dia sudah menikah ya dengan kamu atau dengan siapalah gitu ya, tapi dia tetap ya bermain nakal di luar sana ya. Dia tetap akan dekat dengan lawan jenis, dia akan dekat dengan si A, si B, si C, si D kayak gitu ya, karena dia berpikir bahwa kalau dia berkomitmen pun oke, dia bisa berkomitmen, tapi dia ini orang yang takut sendirian, orang yang percaya bahwa kebebasannya akan dibatasi. Makanya dia di sini ya suka flirting sana, cheating sana, sini gitu. Ya. Terus itu juga peringatan bagi kamu. Dia ini seseorang yang tidak jujur, suka menipu dan licik orangnya. Ya. Terus itu juga mungkin ada kemungkinan gimana sih aku harus ngomongnya, ada kemungkinan campur tangan dan konflik ya. Kemungkinan ada campur tangan dan konflik dalam hubungan kalian dari seseorang wanita yang lebih tua dari kalian atau dari dia. Entah ini ibunya, kakaknya, bibinya, atau siapapun. Ini seorang wanita yang mungkin masih mengontrol dia atau suka ikut campur dalam hubungan kalian, atau yang dialah titik utama pemberi konflik di antara kalian gitu ya. Dia seorang wanita yang lebih tua, orang yang masam, orangnya pendendam ya. Terus juga aku lihat di sini kamu atau dia mungkin selama ini menahan luka dari masa lalu ya. Bisa jadi mungkin dulu dia punya luka di masa lalu, atau kamu pun punya luka di masa lalu ya. Karena kalian masih punya luka dari masa lalu yang belum sembuh, makanya di sini kalian mencegah hubungan ya, menjadi hubungan yang, karena luka dari masa lalu itu kalian tidak mau terulang lagi. Makanya di sini kalian menahan luka di masa lalu itu, tapi tidak kalian sembuhkan. Kenapa? Karena kalau misalkan luka dari masa lalu itu terkuak, terungkit, dan masih dirasakan, maka akan mencegah hubungan kalian penuh dengan kasih sayang atau kesetiaan, atau untuk peduli seharusnya gitulah. Jadi mungkin
kamu yang menahan masa lalumu untuk bisa move on dari masa lalumu, dianya mungkin masih masih ke-trigger sehingga dia yang nggak setia gitu, dia yang tidak peduli sama kamu, tidak penuh kasih sayang sama kamu gitu, atau sebaliknya, silahkan disituasikan saja ya. Tapi yang pasti salah satu di antara kalian atau memang kedua belah pihak punya luka di masa lalu, tapi salah satunya mungkin menahan menekan masalah di masa lalu, dan sebelah pihaknya mungkin mengungkit atau masih ke-trigger dengan masa lalu sehingga tidak bisa setia, tidak bisa memberikan kasih sayang yang penuh gitu ya. The Hermit Reverse berarti ada indikasi kuat banget ada seseorang yang kesepian nih ya. Apakah ini kamu atau dia? Jadi aku lihat ada indikasi kesepian. Aku lihat nampaknya memang hubungan kamu bersama dia ada penolakan atau ada pemblokiran. Apakah kamu di sini memang sudah menolak dia atau memblokir dia? Ya, karena mungkin selama ini kamu dan si dia terlalu sibuk untuk menghabiskan waktu bersama ya. Kalian lebih sibuk dengan pekerjaan kalian atau pasangan kalian yang lain atau hal lainnya, sehingga kurang ada quality time untuk bersama, untuk dihabiskan bersama gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini sekarang nampaknya memang antara kamu dengan dia ngerasa kayak kesepian gitu ya. Karena kemarin terlalu sibuk dengan prioritas masing-masing atau kesibukan masing-masing. Sementara mungkin salah satu pihak di sini mungkin kamu yang sudah meninggalkan hubungan ini, karena kamu mungkin ya kemarin ngerasa kamu ngerasa seperti dianggurin ya, tidak diperdulikan seperti itu, sehingga kamu mungkin sudah capek gitu ya. Dia sibuk dengan kehidupannya, kamu sibuk dengan kehidupanmu, sehingga salah satu pihak meninggalkan seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini dia merasa seperti sudah melewatkan kesempatan untuk bisa bertemu dengan kamu, sosok yang luar biasa. Setelah sudah berpisah seperti ini, dia baru nyadarin kalau dia ternyata sudah melewatkan kesempatan untuk bisa bertemu. Apakah kamu sama dia selama ini belum pernah bertemu secara fisik? Sehingga dia merasa dia sudah melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan kamu, sosok yang luar biasa ya. Terus itu juga aku lihat di sini sekarang nampaknya kamu mulai mencari cinta setelah kamu melajang dalam beberapa waktu yang lalu ya, dan mulai mengatasi ketakutan kamu dan mulai mencoba kembali untuk berbaur ya dengan orang-orang di luar sana. Terus itu juga mungkin putusnya hubungan kalian ini mungkin baru-baru ini, atau bisa jadi si mantanmu ini juga baru-baru ini, atau ya kalau misalkan kamu dengan si mantanmu udah lama putusnya, bisa jadi si mantanmu ini baru putus hubungan dengan pasangan dia yang lain, kemudian dia pengen berkencan kembali nih dengan si mantannya ini gitu ya. Dia pengen balikan lagi kalau aku lihat di sini. Nah, kalau aku lihat juga ini ada Six of Swords, berarti untuk kisah percintaan dia bersama kamu nampaknya selama ini gak mudah ya. Sangat sulit sekali untuk dijalani, sangat sulit sekali untuk langgeng seperti itu. Tapi aku lihat di sini segala sesuatunya akan lebih mudah, atau ya akan ada jalan yang terbuka untuk menyembuhkan, menstabilkan, atau komunikasi kembali. Ini akan muncul, atau bisa jadi ini ternyata sudah terjadi ya. Dia sudah komunikasi lagi sama kamu, mencoba untuk menyembuhkan atau menstabilkan kembali hubungan dengan kamu. Ya. Nah, di sini kalau misalkan dia sedang lajang dan kamu sedang lajang, ya berarti aku lihat di sini nampaknya kalian sudah pulih dari rasa patah hati kalian akibat hubungan kalian di masa lalu dan siap untuk melanjutkan hidup. Ya, kalian mungkin merasa sedikit putus asa, ya.
karena mungkin selama ini kalian sudah bekerja keras untuk membuat hubungan terakhir kalian ini berhasil, tapi ternyata tidak berhasil ya. Nah, terus itu si dia mungkin masih tetap bertahan dengan keinginan dia untuk tetap berpegang teguh pada hubungan kalian. Sedangkan kamu mungkin sudah bertahan pada kamu berpegang teguh pada hubungan kamu yang sudah negatif dengan si dia gitu. Jadi dia masih ingin bertahan, kamunya sudah punya pikiran yang negatif terhadap dia. Nah, kalau aku lihat di sini kayak apa ya, dia seperti ingin memberikan, setelah melewati masa-masa sulit dalam hubungan kalian, dia nampaknya ingin memberi ruang dalam hidup kalian masing-masing untuk memiliki hubungan yang lebih sehat ya. Jadi cara dia memberikan ruang adalah ya udah kayak mungkin saat ini diem-dieman dulu ya, menyembuhkan rasa patah hati kalian masing-masing dulu ya, dan juga untuk bisa menemukan keberanian untuk meninggalkan hubungan yang toksik ya. Kalau misalkan kemarin dia sempet toksik orangnya ya, selingkuh atau apalah gitu ya, dia juga butuh ruang untuk menyelesaikan perselingkuhannya atau hubungan dia dengan yang lainnya. Nah, kamu juga ingin menyembuhkan dirimu dari patah hatimu dari hubungan yang toksik yang kemarin kamu jalani bersama dia. Kayak gitu. Jadi mungkin saat ini benar-benar lagi ada ruang nih di antara kalian untuk sembuh masing-masing dulu gitu. Karena menurut dia ketika kalian satu sama lain sudah sembuh, mau datang lagi atau berkomitmen kembali, kalau memang satu sama lain masih mau, nah ini bisa lanjut nih gitu ya. Tapi kalau misalkan salah satu masih terikat dalam pikiran negatif atau sifat yang toksik gitu ya, nggak akan bisa terjalin gitu. Karena hubungan ini juga aku lihat ada kekerasannya nih, entah ini secara verbal ataupun fisik ya. Ya, dia ini orang yang kalau aku lihat ciri-cirinya orangnya berkarismatik, berkuasa, mungkin dia ini punya jabatan tertentu, atau dia memang punya sifat yang suka berkuasa gitu ya, mendominasi. Terus itu juga dia ini orang yang murah hati dengan waktu dan energi dia. Jadi kalau kamu minta tolong sama dia, dia mau bantu gitu. Atau dia kayak kamu butuh waktunya dia akan kasih gitu ya. Misalkan kamu mau curhat atau apa, dia akan mendengarkan gitu. Dan tidak ada satu momen pun dalam kehidupan dia akan dia habiskan dengan cara-cara yang membosankan. Begitupun dengan hubungan ya, dia akan memulai hubungan dengan siapapun, itu dia akan usahakan tidak membosankan. Orang ini orang yang bertanggung jawab dan suka bersenang-senang ya. Jadi pengennya juga kalau menjalin hubungan itu udah senang-senang aja sih, yang sedih-sedih nggak usah kita peduliin. Pasti kalau misalkan ada masalah nih orang pasti ngilang, pasti ngeghosting kamu gitu, karena dia pengennya itu yang senang-senang aja, hidup ini senang-senang aja kayak gitu ya. Dan aku lihat sebenarnya di sini dia juga menyadari faktanya bahwa sebenarnya kamu sangat membutuhkan perhatian yang sama besarnya dengan pekerjaan dia, karena selama ini dia mungkin lebih peduli dengan pekerjaannya ya, sekian persen lebih besar itu dia lebih fokus ke pekerjaan dibandingkan kamu. Nah, mungkin kamu ya sering mengeluh atau sering ngomong sama dia atau sering meminta perhatian dia agar dia juga merhatiin kamu atau peduli sama kamu, ngasih waktunya ke kamu gitu ya. Nah, dia tahu sebenarnya kamu juga butuh 50-50 ya, antara kamu dengan pekerjaannya gitu. Terus juga orang ini aku lihat memang masih memiliki masalah dengan emosinya. Dia ini orang yang gampang sekali marah, cuman gara-gara masalah-masalah sepele, sehingga mungkin kamu kayak sulit menghadapi emosinya dia itu loh ya. Kamu kayak merasa lelah, selalu harus memahami emosinya dia seperti itu ya. Terus itu
aku lihat memang dia ini bukan orang yang membiarkan sifat buruknya menguasai diri dia. Jadi dia orang yang bisa. Kalau misalkan dia lagi kemudian lagi marah gitu ya, dia mungkin nggak langsung melampiaskannya ke kamu, tapi tahu-tahu dia ngilang gitu, tahu-tahu dia kelihatan banget moodinya gitu, tahu-tahu dia menghindari kamu, menjauhi kamu. Nah seperti itu. Jadi semakin kamu ngerasa kayak, ini orang kenapa sih gitu ya. Ya karena kalau dia misalkan sifat buruknya lagi muncul gitu ya, dia nggak langsung melampiaskannya ke kamu, tapi mungkin tiba-tiba menghindari kamu, nggak komunikasi sama kamu, menarik diri, diem gitu ya, mendiamkan kamu. Nah kayak gitu. Justru malah sifat yang seperti itu yang ngebuat kamu semakin ketar-ketir ya. Aduh jangan-jangan aku yang salah, aduh jangan-jangan aku salah ngomong, jangan-jangan aku yang begini, aku yang begitu, nah gitu. Jadi ada pikiran yang kalut dari kamunya. Oke, kalau aku lihat saat ini ya, sebenarnya dia takut sendirian. Orang yang sebenarnya takut sendirian. Jadi dia ini mungkin masih sampai sekarang berpegang teguh pada hubungan kalian. Walaupun aku lihat hubungan kalian sudah lama berakhir. Dia masih berpegang teguh. Dia masih punya keyakinan, dia masih punya pikiran bahwa kalian masih bersama, kalian masih terkoneksi, kalian masih memiliki satu sama lain. Padahal sebenarnya hubungan ini sudah berakhir, udah lama, udah berbulan-bulan yang lalu gitu. Ya, mungkin sekitar berapa nih? 8 bulan yang lalu ya atau lebih. Ya, sekitar itu. Aku lihat di sini hubungan kalian udah berakhir, udah cukup lama gitu. Ya, bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun juga ada ya. Aku lihat di sini. Nah, tapi dia masih berpegang teguh pada hubungan kalian yang dia berpikir bahwa hubungan ini belum berakhir, hubungan ini masih bisa terjalin, masih ada koneksi gitu. Atau bisa jadi juga mungkin ya sudah tidak ada lagi tanggung jawab untuk mempertahankan hubungan ini lagi gitu ya. Intinya ceritanya sudah berakhir gitu. Dan aku lihat di sini mungkin juga salah satu pihak sudah melupakan hubungan ini. Nah, tapi ternyata aku lihat si dia ini pengen muncul kembali nih untuk memulai kembali atau menyalakan kembali kisah percintaan kalian. Ya, seperti itu. Cuman karena ini death-nya reverse, berarti memang kalau dia pengen muncul kembali dan pengen menyalakan kembali romansa kalian, ini ada pertanda kuat bahwa dia harus bisa melepaskan mekanisme penanganan yang tidak sehat atau pola yang berulang kali dia lakukan atau taktik yang dia taktik atau rencana yang dia lakukan, tapi itu tidak sehat, ya itu toksik gitu. Jadi misalkan hubungannya putus nyambung selama ini, tapi taktik dia selalu sama. Kalau misalkan kalian abis marahan, dia nanti caper tuh dengan cara apa? Misalkan ngebuat kamu cemburu, atau mungkin flirting sana flirting sini, atau pamer sana pamer sini gitu lah ya, entah pamer apalah, aset-asetnya atau harta bendanya atau apa gitu ya, untuk menarik perhatian kamu lagi. Nah itu kan gak sehat ya. Justru nanti kalau udah menarik perhatian kamu udah komunikasi lagi dengan dia, interaksi lagi dengan dia, taunya dia buat masalah lagi. Nah kayak gitu, entah dia selingkuh kah, entah dia bohong kah atau apa. Ya, sehingga dia harus bisa melepaskan mekanisme itu, tindakan itu yang tidak sehat itu, ya, untuk bisa menciptakan perubahan yang signifikan dalam kisah kehidupan romansanya dia dengan kamu. Gitu ya. Jadi ada pola yang mungkin berulang kali terjadi, caranya sama gitu-gitu terus gitu ya, entah apa caranya, versinya mereka lah ya. Dan aku lihat di sini kamu tahu kok caranya dia seperti apa. Selalu berulang seperti itu caranya dia dalam berbalikan atau menarik perhatian kamu lagi gitu ya. Terus aku lihat juga ya, dia ini orangnya tipenya sering sekali mendatangkan pasangan ke dalam hati dia atau ke dalam hidup dia, atau yang akan mendekati dia dengan
cinta dan rasa hormat. Misalkan gini, dia itu punya kecenderungan memilih hubungan yang tidak diinginkannya karena harga diri dia yang rendah. Terus juga dia ini nampaknya memang perlu meningkatkan rasa kepercayaan diri dia serta bisa melepaskan kecenderungan dia untuk menyabotase dirinya sendiri. Ya, dia ini orang yang sebenarnya kadang kayak insecure, ngerasa nggak percaya diri sehingga kayak apa ya, asal aja gitu milih pasangan gitu ya. Ya mungkin dia punya kriteria tertentu, ya dia punya kriteria tertentu, tapi dia nggak ngelihat bibit-bibit bobot pasangannya secara emosional, ya. Jadi mungkin kriterianya hanya dilihatnya dari fisik gitu, tapi dari emosional, dari psikisnya itu nggak dilihat gitu. Nah, dia ini juga ternyata tidak mau merubah cara pandang dia dalam mencari kualitas pasangan. Selalu kayak gitu. Sehingga aku lihat dia selalu mempertahankan hubungan atau pernikahan itu yang nggak sehat gitu. Jadi hubungannya tidak ada kemajuan dan tidak ada manfaat bagi dirinya sendiri untuk mengembangkan dirinya gitu. Ya kan kalau pasangan itu juga salah satu pemicu ya yang ngebuat kita itu bisa berkembang gitu kan. Karena kan pasangan yang selalu mendukung, menjaga gitu. Nah kalau ini enggak, dia itu orang yang asal cap cip-cup ya. Mungkin ketertarikannya hanya dilihat dari fisik saja, secara emosional ataupun psikis ya pasangannya tidak dia lihat gitu. Sehingga ya apa ya, kualitas pasangannya ya gitu-gitulah gitu ya, nggak bagus gitu. Nah gitu ya. Terus itu juga dia ini punya ketergantungan pada hubungan yang bisa menjadi apa ya, hubungan yang tidak bertanggung jawab, tidak memberikan rasa nyaman ya. Sehingga dia ini kan orangnya takut kesendirian ya, takut sendirian ya. Makanya di sini dia itu selalu cap cip cup menjalin hubungan. Makanya hubungannya ya seperti itu. Ya, karena punya ketergantungan pada hubungan yang penting aku ngejalanin hubungan dengan siapa aja deh gitu. Yang penting aku nggak dilihat sendirian, aku nggak dilihat single sama teman-teman aku, sama keluarga aku, cap cip cup aja. Yang penting pasangan aku mungkin cantik atau ganteng atau mungkin kaya raya, tapi dia tidak tahu kalau misalkan psikis pasangannya itu nggak stabil atau sebenarnya wanita yang lebih cantik atau cowok yang lebih ganteng itu mungkin ya mereka dapat kegantengan atau kecantikannya itu dari morotin pasangannya kayak gitu. Nih kan dikonfirmasi juga dengan Seven of Cups, berarti memang dia juga orangnya banyak pilihan ya. Kalau aku lihat di sini, dia ini banyak pilihan. Ada si A, si B, si C seperti itu. Tapi aku lihat walaupun dia sedang menjalani hubungan dengan si A, si B atau si C, aku lihat di sini memang nampaknya dia selalu ingin kembali lagi sama mantannya, yaitu kamu gitu ya. Makanya di sini hubungan kamu dengan dia selalu on off terus gitu. Dan aku lihat memang ya orang akan segera muncul kembali ke kehidupan kamu, sehingga mungkin akan membuat kamu berpikir dua kali tentang hubungan kamu bersama dia nanti ke depannya gitu. Apakah kamu akan menerima dia lagi atau tidak? Karena di sini kalau aku lihat memang dia mungkin memang akan datang lagi untuk menawarkan cinta lama kembali ke kamu. Tapi aku lihat apa ya, kamu kayak mungkin ada yang sebagian masih pengen, ada yang sebagian udah enggak karena mungkin udah tersakiti gitu. Tapi yang pasti nih orang mau muncul kembali untuk menjalani kembali hubungannya dengan kamu. Dia belum bisa melupakan kamu seperti itu ya.
Oke, kalau aku lihat saat ini ada penyesalan yang cukup besar dari dia karena ternyata dia sadar sekarang kalau misalkan selama ini dia nggak jujur sama kamu, justru malah dengan kebohongannya dia ini akhirnya melukai dirinya sendiri, akhirnya menghancurkan dirinya sendiri, akhirnya melukai dirinya sendiri ya. Dengan berbohong dia mencabik-cabik kita berdua, kata dia ya. Akhirnya dia yang hancurin hubungan kalian, akhirnya dia yang ngebuat hubungan kalian nggak langgeng gitu loh ya. Akhirnya dia melukai kamu juga gitu ya, dan dia juga akhirnya ya kena batunya juga gitu kan, kehilangan kamu, kehilangan kepercayaan darimu, terus juga tidak bisa mendapatkan kasih sayangmu lagi, tidak bisa mendapatkan perhatiannya kamu lagi, kayak gitu. Akhirnya dia juga terluka gitu ya. Jadi dari berbohongnya dia justru malah menghancurkan hubungan kalian. Terus juga aku lihat saat ini ada ketidakpuasan dari si dia. Kenapa? Karena saat ini dia merasa tidak bahagia dengan jalan yang dia tempuh. Kalau aku lihat memang kemarin juga dia sempat memilih suatu jalan pilihan dia sendiri lah ya. Tidak dipaksakan oleh kamu atau tidak dipaksakan oleh orang lain, tapi dia memilih jalannya sendiri. Dan jalan yang dia pilih itu adalah jalan yang dia yakini bahwa itu yang terbaik, bahwa itulah yang dia mau, itu yang lebih baik dibandingkan dia memilih kamu gitu, dibandingkan dia memilih kamu. Ternyata apa yang dia pilih itu tidak berjalan dengan apa yang dia harapkan. Misalkan di sini, kalau ini misalkan tentang hubungan ya, misalkan kita ambil contoh tentang hubungan percintaannya, dia lebih memilih dengan selingkuhannya atau pilihan lainnya, dengan si A atau si B atau si C ya gitu. Dia tidak memilih kamu selama ini. Tapi ternyata setelah dia jalani dengan si A atau si B atau si C itu, justru malah dia tidak merasa puas. Kalau sama kamu, dia mungkin ditreat oleh kamu dengan baik. Dia selalu diperlakukan dengan baik oleh kamu. Dia selalu dimanja, selalu diperhatikan, disupport, disayangi secara penuh ikhlas perhatiannya gitu ya oleh kamu. Tapi ketika dia ngejalani dengan yang lain, dia lebih memilih yang lain dan dia jalani dengan yang lain, justru malah dia tidak bahagia. Mungkin justru malah dia yang harus ngembong pasangannya, dia yang harus memenuhi kebutuhan pasangannya, dia yang dijadikan kayak babu, dia yang dijadikan kayak pemuas kebutuhan pasangannya, seperti itu. Dia yang dimanfaatkan atau sebagai macamnya. Sehingga dia tidak bahagia dengan jalan yang dia tempuh kemarin, yang dia pilih itu. Gitu ya. Terus dia merasa saat ini seperti sudah tidak dihargai lagi oleh kamu. Dia merasa kamu sudah tidak peduli lagi dengan dia. Gitu ya, karena ya udah, karena kamu sudah lepas tangan terhadap dia, kamu sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia. Dia merasa ya udah sudah tidak dihargai atau sudah tidak diperdulikan lagi sama kamu. Karena kamu sudah cukup sakit hati sama dia, kamu juga sudah cukup memperjuangkan dia, tapi mungkin tidak dihargai oleh dia gitu, tidak juga dipilih oleh dia gitu kan ya. Jadi sekarang ya udah lepas tangan, mau bodo amat, dia mau ngapain juga bodo amat. Nah itu ya, apalagi kan di sini dia lebih memilih menjalani kehidupan dia dengan yang lain, bukan kamu gitu. Nah akhirnya sekarang dia menyesal sendiri ya, ada sabotase di sini ya. Sekarang dia menyadari terkadang dia selalu mengacaukan hal-hal baik dalam hidupnya. Karena dia merasa bahwa dia ini banyak pilihan, bahwa dia ini bisa memilih sana sini gitu ya. Nah, setelah sudah pilihan itu dia coba semuanya, ya sebagian besar sudah dia coba, sudah dia jalani, tapi habis itu dia buang begitu saja, dia tidak hargai ya, dia tidak hormati gitu ya. Nah disinilah dia mulai menyesali, karena itu udah sebagian besar yang dia buang. Ternyata setelah sudah kehilangan semua, sudah dia buang semuanya, dia baru menyadari dia telah menghancurkan ya, dan dia mengacaukan hal-hal baik dalam hidupnya. Kayak misalkan contohnya kamu udah dikasih pasangan yang perhatian, sayang sama dia, peduli, selalu mendukung dia, selalu manjain dia, selalu ada untuk dia dikala dia terjatuh ataupun sukses atau kayak mana situasinya, selalu ada kamu untuk dia gitu ya. Tapi dia buang
dia hancurkan kamu, ya dia tidak hormati kamu. Akhirnya di sini dia menyesal. Ya, kenapa aku ini selalu menghancurkan hal-hal baik yang ada di dalam hidupku? Gitu. Ya udah kadung ya, udah terbuang, sudah tersisihkan kamunya juga sudah ya udah sakit hati, sudah kecewa sama dia gitu. Ya. Nah, terus itu juga dia menyadari ya, dia selalu melarikan diri. Dia pergi di saat keadaan menjadi sulit. Jadi ketika dia pergi, keadaan kamu dengan dia itu tidak baik-baik saja. Jadi dia pergi itu tidak dengan sebuah solusi. Justru malah membiarkan keadaan di antara kalian kacau. Misalkan contoh, kalian sempat ada kesalahpahaman. Bukannya dia menyelesaikan dulu kesalahpahaman itu baru pergi. Ini enggak. Di saat kekacauan atau kesalahpahaman itu lagi memanas, justru malah dia yang ngilang gitu aja. Nah, gitu ya. Jadi semakin membuat kamu merasa terluka, semakin membuat kamu merasa kecewa, patah hati, sakit hati sama dia. Karena nggak pernah mau menyelesaikan masalah, tidak pernah mau memberikan kejelasan, tidak pernah mau bertanggung jawab. Nah, gitu ya. Dia menyadari itu, dia selalu melarikan diri di saat keadaan menjadi sulit. Ya, itu tadi dari awal dari tarotnya aja udah terbaca, dia ini selalu lari kalau misalkan ada masalah atau ada kesalahpahaman di antara kalau hubungan kamu dengan dia sulit, dia pasti hilang, ghosting, nyari yang lain. Nah, seperti itu. Ya, dikonfirmasi lagi di sini ada escape. Kemudian ada time, di sini ada waktu. Ya, dia khawatir bahwa dia sudah terlambat untuk mengambil suatu tindakan terhadap hubungan kalian. Dia takut. Dia memang pengen datang, ya pengen kembali lagi sama kamu si mantannya. Tapi nampaknya karena dia sudah kadung begini sifatnya, kelakuan dia yang kemarin, dia menghancurkan kamu, dia mengecewakan kamu, ditambah lagi dia lebih memilih yang lain dibandingkan kamu, ternyata yang lain tidak lebih baik dari kamu, kemudian di sini kamu sudah mengabaikan dia, berarti dia ngerasa kayaknya, waduh apa iya nih sekarang masih bisa diberikan kesempatan oleh kamu. Sayangnya kayaknya udah enggak, karena kamu sudah mengabaikan dia, karena kamu sudah terlihatnya sangat kecewa banget sama dia. Gitu. Jadi ada waktu, ada time di sini, dia khawatir bahwa dia sudah terlambat untuk mengambil suatu tindakan. Karena mungkin ya kamu sudah acuh banget, sudah cuek atau bahkan sudah memblokir. Ya, makanya di sini dia ngerasa kayak apa iya masih bisa diterima lagi sama kamu. Ya, kalau aku lihat sih di sini memang dia masih ada keinginan untuk mendapatkan cinta lagi dari kamu. Ya, dia juga pengen take and give yang setara juga dalam mencintai, memberikan kasih sayang. Karena selama ini kan dia nyadar ya bahwa ternyata kamulah yang selalu menyayangi dia, perhatian sama dia, ya, selalu mencintai dia, selalu effort sama dia. Nah, ketika sudah berpisah gini, ketika semuanya sudah tidak berjalan dengan baik, ya, ketika dia sudah tidak puas dengan pilihannya, dia baru nyadarin kalau kamulah yang mampu memberikan dia kebahagiaan gitu. Makanya di sini dia pengen ya mengulang kembali atau merasakan kembali kasih sayang, dan dia pengen adanya timbal balik juga dari kasih sayang yang telah kamu berikan atau nanti ke depannya yang akan dia berikan ke kamu. Aku lihat sih dia memang masih punya suatu kecanduan ya, dia punya obsesi terhadap kamu. Ya, dia masih pengen mengekang kamu atau memiliki kamu. Cuman saat ini aku lihat dia pintar sekali mengontrol atau memblok emosi dia, gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia memang masih candu terhadap kamu, dia masih pengen memiliki kamu. Tapi dia tidak mau menunjukkan sikap yang obsesinya itu. Dia tidak mau menunjukkan sikap agresifnya terhadap kamu. Mungkin ya karena dia egonya besar atau dia tidak mau terlihat terbucin-bucin sama kamu. Sehingga walaupun dia kecanduan terhadap kamu, dia tidak menunjukkan sikap yang agresif gitu ya, tapi secara energi dia tidak mau melepas kamu gitu, karena di sini ada sikap kecanduan atau obsesi terhadap kamu, ada kodependensi juga. Berarti kalau kodependensi ada salah satu pihak yang tidak mau melepas. Kamu mungkin sudah melepaskan diri atau sudah ya udah move on, sudah ingin melepaskan diri gitu ya, tapi dia tidak, secara energi dia tidak ingin melepaskan kamu.
Makanya di sini kadang energi dia suka datang dan pergi, atau orangnya memang kadang suka datang dan pergi, tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi gitu. Kalau misalkan kamu dilihatnya tidak terlalu welcome, ya dia akan menjaga jarak dengan kamu gitu. Tapi kalaupun kamu welcome sama dia, dia juga mungkin tidak akan posesif, tidak akan agresif juga untuk menahan kamu gitu. Jadi sifatnya seperti itu ya. Orangnya yang penting kamu nggak lepas dari dia gitu. Dan dia juga memang nggak mau ngelepasin kamu gitu. Oke, kemudian apa nih? Ada engagement ring. Aku lihat di sini kalau ini sih dia pengen ya berkomitmen dengan kamu. Kalau aku lihat di sini dia pengen berkomitmen yang lebih tinggi, dia pengen adanya pengabdian, penyelesaian masalah dari hubungan kalian, dia pengen bersatu kembali dengan kamu. Itu yang aku lihat ya. Dia pengen adanya suatu komitmen ya dengan kamu jangka panjang. Ya, kalau aku lihat di sini dia perasaannya masih ada suatu pengabdian, ya rasa sayang, rasa cintanya sama kamu. Ada butterfly, berarti kalau aku lihat saat ini ketika dia tidak menunjukkan sikap agresifnya, menurut dia saat ini adalah tahap untuk berkembang dan bertumbuh satu sama lain aja dulu gitu ya. Kamu fokus untuk menyembuhkan luka batinmu, melepaskan masa lalu, dia pun seperti itu untuk sekarang. Makanya di sini dia tidak mau mengekang kamu atau menunjukkan sikap agresifnya untuk menahan kamu. Tapi dia bukan berarti melepas kamu ya, tidak. Cuman tidak mau menunjukkan sikap agresifnya atau kelihatan bucin-bucin sama kamu, itu dia nggak mau. Makanya di sini, oke, ketika kamu saat ini kelihatannya kayak lagi mengabaikan dia, menolak dia, gitu, tidak peduli sama dia, ya udah seperti itu jadul. Mungkin kamu memang butuh waktu untuk menyembuhkan luka batin dari masa lalu atau lukamu kepada dia di masa lalu, seperti itu ya. Jadi kayaknya butuh tahap untuk berkembang dan bertumbuh satu sama lain aja dulu gitu. Dia tidak mau terlihat mengekang kamu. Untuk saat ini dia lihat juga kamu sedang menikmati dirimu sendiri, kamu lagi fokus dengan dirimu sendiri, menghargai dirimu sendiri, menilai dirimu, terus juga mungkin sedang healing ya, menyembuhkan dirimu. Terus juga dia lihat kamu kayaknya lagi menenggelamkan diri dalam bayang-bayang pekerjaan, lagi fokus dengan karirmu, terus juga menghargai diri sendiri, sehingga dia tidak mau mengganggu kenikmatanmu yang dalam hal ini ya. Menghargai dirimu sendiri, mencintai dirimu sendiri, dan fokus dengan pekerjaan. Dia nggak mengganggu juga gitu. Karena di sini ada grounding, dia pengen ada kestabilan, ada keamanan, ada pertumbuhan, dan ada ketahanan ya. Jadi dia pengen kita sama-sama stabil aja dulu, kita sama-sama bisa mengamankan diri kita dan kehidupan kita masing-masing, mau itu dari hal karir, keuangan, emosional, mental, itu stabil aja dulu dan bisa bertumbuh satu sama lain dulu aja, agar apapun nantinya kejadian ke depannya, kalau misalkan ada masalah lagi, kita bisa tetap bertahan. Dia bisa tetap bertahan dengan masalahnya, kamu juga bisa tetap bertahan, sehingga entah nanti kedepannya ceritanya akan seperti apa. Kalau memang bisa dijodohkan kembali atau bersatu kembali, paling enggak kita nggak seperti kemarin lagi, ada masalah ngilang gitu ya. Nah, jadi dia berharap kalian satu sama lain bisa saling kuat ya, berdiri di kaki sendiri tanpa bergantung gitu ya. Karena di sini pun dia pengen juga stabil gitu kehidupannya, karirnya, karena di sini kan aku lihat banyak hal yang tidak sesuai dengan harapannya gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Virgo dan ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian.
So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 4, 6, 20, 27, 22, 19, 3, 24, 16, 31, 25, 17, 30, 21, 15, 14, 23, 8, 11, 28, 18, 26, 9, 13, 5, 29, dan 12. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, bulan lahir kah, bulan pertemuan atau bulan berakhirnya hubungan kalian kah. Ada Maret, Agustus, Januari, Februari, Mei, Desember, Juni, November, April, dan Oktober. Kemudian sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio macan, sio monyet, sio babi, sio tikus, sio kambing, sio kerbau, sio naga, sio kelinci, dan sio kuda. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. QEFL PMJKYXDSHBONTIZWO UVA dan C. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.